Indonesia dulu berbeda. Tahun 1990-an, handphone masih barang mewah. Internet belum masuk ke kehidupan sehari-hari. Dan untuk menelepon seseorang, kadang orang masih harus mencari wartel. Tapi di tengah masa perubahan itu, ada sekelompok anak muda Indonesia yang percaya bahwa teknologi komunikasi masa depan tidak harus selalu dibuat di luar negeri. Salah satunya adalah saya, Boy Hidayat Lubis. Saya lulusan Teknik Informatika ITB. Saat magang di anak perusahaan Telkom tahun 1993, saya melihat perusahaan-perusahaan Indonesia membeli teknologi IVR dari luar negeri. Dan di situ muncul sebuah pertanyaan sederhana, kenapa kita tidak membuatnya sendiri di Indonesia? Dari pertanyaan sederhana itu, saya mengajak teman-teman saya dari ITB, Hermansyah, dan kemudian Emil, lahirlah Telexes, sebuah perusahaan lokal dengan mimpi besar membantu menghilangkan jarak dalam komunikasi. Lalu, tahun 1994 datang. Indonesia mulai memasuki era GSM. Untuk pertama kalinya, masyarakat Jakarta mulai menikmati telepon selular modern. Tapi pertumbuhan pengguna sangat cepat. Operator telekomunikasi kewalahan menghadapi pertanyaan pelanggan. Orang harus antre untuk cek tagihan. Customer service penuh setiap hari. Di masa itulah Telexes mulai membantu operator seperti Satelindo dan Retelindo membangun IVR, Billing Information, Automated Customer Care, dan layanan pelanggan berbasis telepon. Untuk pertama kalinya, masyarakat bisa mendapatkan informasi otomatis lewat telepon tanpa harus datang ke kantor layanan. Dan tanpa disadari, Indonesia mulai memasuki era otomatisasi layanan pelanggan. Lalu tahun 1995, jumlah pengguna mobil mulai meledak. Tapi ada satu masalah besar. Banyak masyarakat Indonesia ingin menggunakan handphone, tetapi takut tagihan bulanan mahal. Saat itu, telepon selular masih terasa eksklusif. Dan disinilah era prepaid lahir. Telexes membantu implementasi sistem prepaid untuk operator seperti Komselindo, Metrocell, dan Telesera. Sistem ini mengubah segalanya. Masyarakat kini bisa mengisi pulsa sendiri, mengontrol pengeluaran, dan menggunakan layanan komunikasi tanpa takut tagihan membengkak. Handphone perlahan bukan lagi milik kalangan tertentu saja. Ia mulai masuk ke tangan mahasiswa, pengusaha kecil, supir, bahkan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Dan komunikasi mulai menjadi lebih merata. Di waktu yang hampir bersamaan, Indonesia juga sedang menghadapi tantangan besar lain. Ledakan pengguna GSM membuat jaringan telekomunikasi lama tidak lagi cukup. Operator membutuhkan sistem yang lebih modern, lebih besar, dan lebih cerdas. Telexes ikut membantu proses transformasi jaringan nasional dari sistem R2 menuju SS7. Mungkin bagi masyarakat, nama SS7 terdengar teknis. Tapi, teknologi inilah yang kemudian menjadi fondasi. SMS, roaming internasional, intelligent network, dan berbagai layanan digital modern Indonesia. Lalu masuk tahun 1997, jumlah pelanggan terus meningkat. Dan perusahaan mulai menyadari bahwa layanan pelanggan bukan lagi sekadar pelengkap. Ia menjadi wajah perusahaan. Di era inilah Telexes membantu implementasi contact center modern untuk operator seperti Indosat, Telkom, dan Ratelindo. Mulai dari automatic call distribution, customer service hotline, hingga call recording dan monitoring. Perlahan, Indonesia mulai mengenal layanan pelanggan modern dalam skala besar. Masuk tahun 2001, Indonesia mengalami demam SMS. Semua orang SMS-an, orang tua, anak muda, pebisnis, mahasiswa, SMS menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan untuk melayani lonjakan komunikasi itu, Telexes membantu operator membangun sistem SMS broadcast berkapasitas sangat besar, sistem yang mampu mengirim ratusan juta SMS setiap hari. Di tahun yang sama, Telexes juga menjadi pionir pengembangan VoIP lokal Indonesia. Suara manusia mulai berjalan melalui internet. Sesuatu yang dulu terasa seperti teknologi masa depan, perlahan menjadi kenyataan. Dan dari sinilah, fondasi komunikasi digital Indonesia mulai terbentuk. Tahun 2002, Indonesia menghadapi tantangan keamanan nasional, butuh kecepatan, kejelasan, koordinasi. Di tengah pesatnya SMS VoIP, ada tanggung jawab lain yang muncul. Telexes bekerja sama dengan operator seluler penegak hukum, mendukung pelacakan lokasi berbasis telekomunikasi. Tahun 2002 menjadi periode yang berat bagi Indonesia, ketika serangan teroris mengguncang keamanan nasional dan meningkatkan kebutuhan teknologi untuk membantu aparat. Pada masa ini,
Telakses turut mendukung implementasi sistem tracking selular yang membantu aparat memperoleh informasi lokasi target lebih cepat dan akurat berdasarkan jaringan telekomunikasi. Melalui analisis sinyal menara, triangulasi, dan data jaringan, posisi perkiraan dapat dipetakan untuk mempercepat penelusuran. Teknologi ini mempercepat proses investigasi, meningkatkan koordinasi lapangan, dan mendukung penegakan hukum demi keamanan masyarakat. Periode ini menunjukkan, teknologi telekomunikasi bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga pilar keamanan dan stabilitas nasional. Saat ponsel pintar mulai membanjiri pasar, jaringan negara tidak hanya menjadi lebih besar, lebih cerdas, lebih terkoordinasi siap untuk era omni-channel yang akan datang. Waktu terus berjalan, smartphone hadir, internet semakin cepat, media sosial mengubah perilaku masyarakat. Pelanggan kini ingin semuanya serba instan. Mereka ingin perusahaan bisa dihubungi, kapan saja, di mana saja, melalui channel apa saja. Dan Telakses kembali bertransformasi. Masuk ke era omni-channel, WhatsApp integration, social media interaction, dan automation platform. Bukan hanya perusahaan telekomunikasi, tetapi juga bank, rumah sakit, maskapai, pemerintahan, hingga e-commerce. Lalu, tahun 2018, Indonesia memasuki babak baru ekonomi digital. QRIS mulai diperkenalkan sebagai standar pembayaran nasional, dan Telakses menjadi salah satu pengembang teknologi yang ikut membantu implementasi ekosistem QRIS di Indonesia. Teknologi pembayaran digital mulai menyatukan bank, merchant, UMKM, dan masyarakat ke dalam satu sistem pembayaran nasional yang lebih modern dan inklusif. Lalu tahun 2020, Telakses dipercaya mendukung implementasi sistem informasi untuk program komponen cadangan atau KOMCAT Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Sebuah proyek strategis nasional yang membantu pengelolaan data pertahanan negara secara lebih modern dan efisien. Dan atas kontribusi tersebut, CEO Telakses, Boy Hidayat Lubis, menerima penghargaan langsung dari Menteri Pertahanan saat itu, Prabowo Subianto. Lalu dunia berubah lagi, Artificial Intelligence hadir, dan sekali lagi, Telakses ikut masuk dalam babak baru transformasi Indonesia. Kini, Telakses mengembangkan AI Voice Bot, AI Chatbot, AI QA Bots, dan solusi AI berbasis RAG yang mampu menjawab langsung dari dokumen perusahaan. Teknologi yang dulu hanya ada di film, hari ini mulai digunakan untuk membantu, melayani pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat layanan masyarakat. Perjalanan ini bukan hanya tentang sebuah perusahaan teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi berkembang bersama perjalanan Indonesia. Dari era wartel hingga AI, dari GSM pertama hingga voice bot berbasis kecerdasan buatan. Dan semuanya dimulai dari keyakinan sederhana bahwa anak bangsa juga mampu membangun teknologi untuk negerinya sendiri.